Hey, lagi sama channel gua. Yuk, sebelumnya gue ucapkan terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe, ayo dong subscribe biar tambah berkembang, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Baik kan pastinya. Terus basa-basi lagi, langsung aja ya. Gue udah punya salah satu hewan, mungkin udah dibilang familiar ya, orang sering lihat hewan ini di beberapa tempat. Mungkin ada yang takut juga sama hewan ini, atau di beberapa kalangan atau di komunitas tertentu mungkin mereka suka atau melihara. Yuk langsung aja nih kita kenalin apa itu hewannya, langsung aja lihat. Lihat kan? Yuk, sebelumnya mau gue jelasin ya, ini tuh salah satu ular tentunya yang ada di Indonesia, endemik Indonesia. Dan untuk namanya sendiri mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau untuk namanya sendiri, biasanya sih anak-anak reptil menyebutnya sini boiga ya, atau boiga dendrophila, ular cincin emas, atau juga ada yang bilang ular tali mangsa, mungkin tali wangsa itu, atau disebut juga cat snake ya. Cat snake ya. Langsung aja deh kita buka dan kita bahas. Satu lagi nih yang paling penting, ini bukan ular liar hasil gua nangkep ya, atau gue boleh nyari, enggak. Ini ular piaraan gue pribadi, gue pelihara ini udah lama. Dan sebenarnya sih nggak boleh ya, free handling, soalnya ini kan masuk satu ular berbisa. Meskipun ini berbisa menengah, cuman nggak boleh, sekali lagi ini nggak boleh free handling. Tapi karena gua yang gede lagi dipinjem, dan gua adanya hook kecil doang. Mana hook kecil gue ya? Sebentar. Nah, gua hook segini doang. Ini kalau ngangkat ular segini mungkin bisa. Bisa sih ular segini, tapi gua khawatir bakal patah. Yuk kita taruh di tempatnya. Aduh, gua nggak dipatah buknya. Nah, ini dia ularnya nih. Sekali lagi, ini nggak boleh free handling atau dilakukan tanpa ada bimbingan orang dewasa atau profesional. Karena kalau kalian mungkin dapat ular ini di alam atau fresh benar liar, pasti ini galak, pasti galak. Tapi karena ini ular karena ini udah gue piara lama, hampir setahun gue piaranya, jadi ya begini sifatnya. Bukan sifatnya, bisa dibilang cenderung lebih tenang atau lebih kalem. Cuman tetap aja kita nggak boleh free handling ular berbisa begini, nggak boleh. Sekali lagi, gue nggak nganjurin atau gue nggak ngasih tontonan ini buat anak di bawah 18 tahun atau yang butuh bimbingan orang dewasa. Yuk kita bahas aja langsung pembahasannya. Nah, ular ini tuh masuk ke keluarga Colubridae. Ular Colubridae dengan struktur gigi atau struktur taring itu Ophioglypha. Nah,
Ophioglypha sendiri dia itu ular dengan taring belakang ya, cenderung ular dengan jenis Colobrida itu cenderung memiliki taring Ophioglypha. Dia contohnya cincin emas atau ular pucuk, ular bungalus, dia masuk beberapa jenis ular yang memiliki taring belakang atau Ophioglypha. Nah, untuk jenis bisanya sendiri gimana kak? Untuk jenis bisanya sendiri, ular itu masuk kelas medium atau ya diantara low sama high, di tengah-tengahnya lah. Efek ke manusia, di catatan ya belum ada sih korban meninggal karena menggigit ular ini nih, gak ada. Paling cuman kayak bengkak mungkin, atau kalau kondisi badan kita lagi nggak fit atau antibodi kita lagi menurun, panas dingin atau nggak enak badan, demam, mungkin aja. Ini satu, jaga kesehatan, apalagi di musim pandemi covid sekarang kan, jadi stay healthy ya. Nah, untuk ukuran sendiri gimana kak? Ukuran sendiri di literatur yang gue baca dari sumber yang ada di internet, bisa baca juga di kalian, panjangnya itu maksimal 2,5 meter ya, 2 sampai 2,5 meter. Nah, untuk yang gue piara sendiri ini sekitar 2 meteran, nggak nyampe sih kayaknya sih, mungkin sekitar 180 atau 170an lah, dia lumayan besar. Nah, untuk habitatnya, kita ngomong habitat deh. Untuk habitatnya sendiri, persebarannya itu di Pulau Jawa, di Indonesia khususnya dari Sumatera sampai Kalimantan yang gue baca sih dia masih ada ya. Untuk status konservasinya dia nggak mengkhawatirkan sih, status konservasinya masih aman. Tapi meskipun status konservasinya aman, kita nggak boleh asal miara ular kayak gini sebenarnya, karena satu ini berbisa. Kenapa gue bisa dapet ular ini? Awalnya ular ini tuh awalnya punya teman gue, karena dia udah nggak bisa ngurus, jadi dikasih ke gue cuma ya, mau nggak mau kan gue urus, soalnya kan dia juga kan udah dasarnya lama dikit lebih piara sama orang manusia, jadi kemungkinan untuk gue lepasin dan survive di alam tuh kecil daripada ntar dia mati, kan kasihan, baik gue piara. Nah, ular jenis cincin emas ini memiliki ciri khusus ya teman ya. Tuh lihat, dia ular yang dominan warna hitam dengan belang-belang kuning, dan juga bawahnya juga nggak ada belang atau cuma sekedar seperti ini. Tapi di beberapa tempat, nggak untuk kemungkinan, ular ini juga ada yang warna kayak hitam putih dan hitam polos, itu di beberapa tempat, dan yang lupus itu warna hitam kuning. Oh iya, ular ini juga banyak beberapa orang keliru ya nyamain ular itu sama kayak contohnya bunga rus, entah itu bunga rus candidus atau fasciatus, karena warnanya sendiri sih, warna mereka tuh mirip banget kan. Bunga rus yang bikin beda itu bentuk kepala, terus juga belang-belang kuningnya ini. Kalau bunga rus itu yang gue tahu antara warna kuning sama hitam dia tuh hampir sama. Kalau ini kan lihat tuh, warna hitamnya lebih besar ya, dan kuningnya cuma segaris-garis. Nah, kalau bunga rus itu dia sama, warna hitam kuning itu sama kayak hitam putih juga sama. Nah, jenis boiga yang gue bilang tadi, dia ada di beberapa tempat, ada yang warnanya hitam putih, ada hitam polos, itu di beberapa tempat. Cuma kalau untuk di Pulau Jawa sendiri cenderung hitam kuning, ada juga sih yang hitam putih. Terus untuk yang gue baca juga sih ya, ular ini tuh masuk nokturnal ya, ular yang hidup di malam hari atau nyari makan beraktivitas di malam hari. Kalau siang dia cenderung ada di atas pohon.
Kalau siang dia cenderung di atas pohon untuk istirahat atau tidur, dan ketika malam hari nah ini beraktivitas nih, nyari makan, nyari mangsa. Makannya itu kayak tikus-tikus kecil, mama-mamanya kecil, tikus kecil, contohnya burung, anak burung atau telur burung. Dan beberapa sumber juga di beberapa video ular ini sempat ada yang makan reptil lain, kayak contohnya kadal-kadalan ya, kayak kalotes atau kadal-kadal ada di tanah. Oh iya, yang gue suka dari ular ini tuh, kenapa pas gue disuruh melihara, dikasih gue mau melihara ini, karena apa ya, pertama gue suka warnanya, jujur gue suka warnanya. Gue suka ular yang warna ini, yang gak polos. Tapi gue juga lihat lagi, kalau kayak yang berbisa tinggi kayak model yang kayak Bungorus, nggak berani nyara. Atau mungkin kalau emang gue terpaksa harus nangkep, gue tangkap, gue stay di beberapa hari di rumah untuk ngecek kondisinya, pasti mau lepas lagi. Nah, kalau untuk cara perawatannya, gue rasa sama sih ya kayak kita miara ular lain. Taruh di gag, jangan ini satu, jangan pernah free handling atau gimana bisa. Gue sendiri gue nggak pernah tiap hari pegang atau gini, gue pegang dia saat gue bersihin kandang doang ya, saat gue bersihin kandang. Ini kenapa gue pegang ini ya, karena kan gue mau ngalih buat kalian, buat teman-teman gue mau ngalih. Terus apa lagi ya, oh ya teman-teman, ayo kalau di tempat teman-teman namanya apa nih ular ini, ayo sebut di komentar, sebut namanya ular apa. Gue rasa itu dia untuk perkenalan dari ular ini. Makasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, share, sama like kalau kalian